A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, amalan dan doa. Zikir, doa dan amalan, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana zikir, ya, doa atau amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, oleh Rasulullah dalam hadisnya, dan juga oleh para ulama di dalam kitab-kitab kaul-kaul mereka. Tujuannya adalah mudah-mudahan semakin luas, ya, khazanah pengetahuan kita tentang beragam zikir, doa dan amalan yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahu kita, ya, zikirnya apa, doanya apa yang harus dikerjakan. Karena memang kalau kita melakukan itu, ya, tanpa bimbingan yang benar, khawatirnya kemudian tidak diterima, ya. Karena ada ayat, hadis yang menyebutkan, ya, kalau kita mengerjakan satu amalan, perbuatan, dan itu bukan dari perbuatan dan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ditolak, ya, mardudatun la tuqbalu, kalimatnya ditolak dan tidak diterima. Ya, terbatal dan tidak diterima. Jadi nggak dianggap sebagai amalan saleh, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan juga para ulama, ya, yang merupakan pewaris para nabi. Oleh karena itu, sahabat iDream, ya, kita tambahlah, ya, sedikit demi sedikit pengetahuan kita tentang hal itu. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam program zikir, doa dan amalan kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu amalan makan cara Rasulullah SAW. Jadi kita harus tahu juga, ya, bahwa yang namanya makan, minum itu bagian dari ajaran atau bagian dari syariat Islam. Bahkan makan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dua ayat banyak, ya, surah Al-A'raf juga ada. Ya, kulu halalan thayyiba, ya, mimma razaqnakum. Ya. Ada juga, ya, kulu wasrabu wala tusrifu. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, jadi makan itu merupakan syariat ajaran Islam. Makanya kemudian kita tidak boleh sembarangan, ya. Karena kalau kita lakukan dengan benar makan, ya, itu akan berdatangkan pahala. Kan enak gitu, ya, sudahlah kita mendapatkan kebaikan dari makanan, ya, rasa kenyangnya, enaknya, nikmatnya. Plus kemudian kita dianggap telah melakukan satu ibadah, satu amalan saleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpahala lagi. Luar biasa, ya, rahmat Allah kepada kita, ya. Ya, dapat kebaikan di dunia, dapat juga kebaikan di akhirat, yaitu dalam bentuk pahala. Maka kemudian kita tidak boleh menyepelekan atau mengentengkan cara kita makan atau momen-momen ketika kita makan. Jadi ketika kita sudah berada di depan makanan, ingatlah amalan makan cara Rasulullah SAW. Supaya di akhir selesai kita makan, perut kita kenyang, hati kita senang, pahala dapat dari Allah. Itu ya.
Jadi orang Islam ini nikmat sebetulnya, sahabat Daidream. Kalau kita paham ilmunya. Nah, banyak orang Islam komplain mengeluh ya karena nggak paham ilmunya, gitu kan. Mengeluh aja hidupnya itu karena nggak tahu ilmunya itu. Tapi kalau dia paham ilmu hidup, ya, tahu ya bagaimana Rasulullah SAW menjalankan kehidupan ini dan dia kemudian mengikutinya, ya, maka insya Allah ya, kebahagiaan akan kita rasakan. Yang pertama yang harus kita pahami ya, yang merupakan bagian dari amalan ya, cara makannya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW sebelum makan mengucapkan tasmiyah atau kalimat basmalah. Rasulullah itu kalau makan dengan sahabat, maka Rasulullah mengatakan kulu bismillah. Makanlah dengan mengucapkan bismillah. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza akala ahadukum falyazkur ismallahi ta'ala fa in nasya ayyazkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila seorang di antara kalian makan, falyazkur ismallah ya, ta'ala ya, maka sebutlah ya, sebutlah, hendaklah ia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in nasya, kalau kemudian lupa ya, terlupa gitu, keburu karena lapar kemudian langsung makan. Ya, fa in nasya ayyazkur ismallahi ta'ala fi awwalihi, kalau dia lupa baca basmalah di awalnya, falyakul, maka katakanlah ya, kata Rasulullah SAW, bismillahi awwalahu akhirahu, ya, dengan menyebut Allah ya, di awal dan di akhirnya. Jadi saking pentingnya tasmiyah ya, amalan cara makan Rasulullah ini, Rasulullah sampai mengatakan demikian, kalau sampai lupa ya di awal makan baca bismillah ya, maka di akhirnya ya, atau ketika ingat gitu kan, bacalah kalimat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut Allah ya pada awalnya dan juga pada akhirnya. Ini penting ya. Kenapa? Karena semua kenikmatan makan ya yang Allah ya, yang kita dapatkan, kita rasakan, itu semua semata-mata nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang kaya, duitnya banyak, tapi nggak bisa merasakan enaknya makan. Ya. Cuman bisa diimpus. Itu ya. Jadi kita harus paham bahwa makan itu bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya harta, kita punya chef tukang masak yang jago, enggak. Ya. Kenikmatan makan itu adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka kita harus mengingat itu. Ya, dan mengingat Allah, menyebut Allah bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita makan, ingatlah makanan ini dari Allah, maka ucapkanlah kalimat pujian ya, yang menandakan ya, bahwa kita mensyukuri nikmat ini ya. Maka bacalah bismillah ya. Nah, ini kadang-kadang jadi ada juga orang yang meributkan, nggak boleh baca doa makan ya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang benar itu ya bacanya bismillah aja. Bahkan bismillahirrahmanirrahim juga nggak boleh. Nah ini yang kayak gini ini ngaco ya. Bukan ngaco lah. Terlalu rigid, sempit memahami hadis. Ya kan yang penting itu kalimatnya menyebut Allah. Ya, kan doa makan juga sama kan. Allahumma, ya Allah. Itu kan Allah itu berarti kan disebutnya. Cuma ditambah ya. Barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ditambah dengan isinya juga doa kebaikan. Maka bagi saya ya terserah ya kalau ada yang mempersoalkan. Bagi saya tidak ada masalah membaca kalimat Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tetapi yang paling baik awali dengan bismillah. Ya, bismillahnya boleh pendek bismillahirrahmanirrahim, boleh juga bismillah ya, bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim atau ditambahkan ya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Enggak ada masalah.
Yang penting kita ingat bahwa kita sedang makan, menikmati makanan ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah nikmat Allah, maka kita sebut Allah di dalam kenikmatan itu. Ini jangan diributkan lah ya. Ada orang yang ribut ya, putus silaturahim gara-gara itu ya. Nggak terima ya, orang diajarin nggak boleh baca doa itu, bacanya cukup bismillah aja. Ribut, rame, berantem, debat. Biarin aja, kalau dikasih tahu aja kalau saya cuma bismillah doang karena saya ngikutin hadis ini nih. Orang tuh nggak setuju nggak apa-apa. Ya, tidak usah kemudian dipersoalkan, dipanjang lebarkan. Intinya adalah bagaimana kita mensyukuri makanan yang kita nikmati ini, bagian dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis yang lain ya dari Huzaifah ibn Yaman ya, Nabi SAW pernah bersabda, Inna syaitan yastahillu ta'am alla yuzkar rasmullahi alaih. Sesungguhnya setan menghalalkan makanan yang tidak disebut Allah di dalamnya. Jadi dia bisa ikut makan bareng kita. Kebayang nggak makan bareng sama setan? Wah, ya makanya jadi nggak berkah ya. Efek makanan itu. Ya. Jadi bawaannya setelah makan ngantuk, ya, bukannya berenergi, bertenaga, tapi yang ada malah pengen rebahan. Nah, ya. Ada yang begitu ya. Nah, tapi kalau makanan itu berkah ya, setan gak ikut makan sama kita, maka makanan itu memberikan kekuatan, energi untuk kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, amalan cara makan Rasulullah SAW ya adalah menggunakan tangan kanan. Nah, ya, kalau memang tangannya ada, ya, jadi jangan saklek juga. Ini sunnah ya sahabat Edrim ya. Ya, kalau misalnya tangan yang nggak ada, ya nggak usah ribut lah ya, pakai tangan kiri gitu ya. Ada yang nggak punya tangan pakai kaki makan. Ya, tapi dalam kondisi normal ya, maka diutamakan ya makan dengan tangan kanan. Ya, jadi memang di dalam Al-Quran kan tidak ditegaskan ya, makan itu pakai apa. Karena memang tadi ada orang yang punya tangan, ada yang enggak gitu. Ada yang tangannya cuma kiri gitu. Masa ya mau dilarang makan pakai tangan kiri gitu kan. Nah, makanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran ya, makan harus pakai tangan kanan. Ini hanya disebutkan di dalam hadis untuk orang yang dalam keadaan kondisi normal ya. Idza akala ahadukum ya, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila salah seorang di antara kalian makan, falyakul biyaminih, hendaknya dia makan itu pakai tangan kanan. Wa idza syariba falyasrab biyaminih, kalau dia minum juga pakai tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Dan biasanya orang kalau tangannya kanan ada, tangan kiri ada, tangan kanan normal gitu ya, bukannya kidal. Kalau makan minum tetap pakai tangan kiri, nah itu orang sombong biasanya. Ya, orang belagu kalau kata orang Betawi. Itu yang ketiga ya, amalan cara makan Rasulullah SAW adalah makan cukup yang ada di depan. Jadi kalau makannya di nampan atau prasmanan gitu ya, makan bareng-bareng, makan bersama, yang kita makan cukup yang ada di depan. Jadi tidak makan ngambil punya orang yang di depan orang. Di depan kita jatahnya sayap, di depan orang itu jatahnya dada. Dada ayam. Kita nggak doyan sayap. Jangan kemudian tangan ngambil. Tidak ya. Nabi ya, mencukupkan diri makan dengan adab, dengan apa hidangan yang ada di depan beliau. Dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada anak sambungnya yang bernama Umar bin Abi Salamah, ya, anak sambung Rasulullah ya, karena Rasulullah menikah dengan ibunya yaitu Ummu Salamah. Ya, jadi satu ketika lagi makan bareng, Umar bin Abu Salamah ini wah senang gitu kan ya, sehingga ya, adabnya terabaikan. Wah ini maka Rasulullah kemudian menegurnya dengan lemah lembut dengan kalimat ya gulam, wahai anak ya, ya, samillah, makannya baca basmalah, ingat Allah.
Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, ya. Wa kul mimma yalik, makanlah yang ada di depan kamu. Jadi jangan sampai kalau kata orang Sunda ngorondang gitu ya. Makanan sampai dikolongin, nah itu nggak boleh. Ya. Bukan adab Rasulullah SAW. Dan makan apa yang ada di depan itu bagian dari kita mensyukuri, ya, mencukupkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak greedy, ya, bahasa Inggrisnya, nggak tamak, nggak rakus dengan rezeki orang. Nah, ini kelihatan tuh orang-orang yang tamak rakus itu senang banget itu, ya. Ya, ngambil apa yang jauh, wah, ya, padahal di tempat dia juga ada, tapi senangnya ngambil punya orang. Nah, itu ciri orang yang rakus. Dicari dari cara makannya dia kelihatan dah, ya. Apalagi apa-apa dibungkus. Nah, ini kelihatan banget greedy-nya gitu ya. Jadi itu makan dari cukup yang ada di hadapan kita. Oh, kalau ditawarin gimana BKJ? Nah, ditawarin ya silakan. Ya. Bang, ambil nih punya saya, ya kan beda ceritanya. Diambil. Makanya yang bagus itu sahabat iDream, ya. Ini juga penting juga sepertinya. Yang ideal itu meja makan itu, ya, kalau yang saya lihat itu, ya, itu ada yang meja hidangan itu bisa diputar. Nah, diputar, kan. Sehingga kalau kita ingin ngambil lauk yang di ujung sana, ya, kita putar, ya, diputar kita ambil. Jadi nggak sampai kemudian ambil yang jauh. Ya. Ini ideal. Jadi nasinya di sini, lauknya itu di meja yang bisa muter tuh, ya, itu bagus. Ya, orang-orang Cina bikin begitu, orang bule juga bikin begitu. Orang Islam kalau paham ini bagus juga dibuat meja begitu ya di rumahnya, diputar gitu kan, sehingga dia tidak ngambil yang jauh dari dia. Ya. Itu pakai adab juga ya kalau anak-anak itu kan. Kalau misalnya duduk ya lauk ya gantian lah ya. Jangan langsung wah orang belum sempat pegang dia muter-muter, enggak. Orang tua dulu ya. Nah, setelah ibu kita, bapak kita selesai barulah kita. Caranya ya. Kemudian yang keempat, makan dari pinggir. Nah, ini juga bagian. Ini tidak mutlak ya sahabat iDream. Artinya tidak pun seperti ini tidak masalah. Ini kan hanya bicara amalan cara makan cara Rasulullah itu kan. Kalaupun kita tidak mengerjakan ini tidak masalah. Ya, jangan kemudian kita tegur orang habis-habisan gara-gara tidak melakukan ini gitu ya. Ya, putus silaturahim ya, nggak boleh ya. Ini hanya bagian sunnah. Dikerjakan bagus, nggak dikerjakan juga tidak masalah. Makannya dari pinggir, tidak dari tengah. Jadi Rasulullah itu makannya dari pinggir. Ya. Kenapa dari pinggir? Kadang-kadang kalau misalnya nggak enak gitu, nggak suka Rasulullah, nggak acak-acakan, sehingga orang bisa melanjutkan, bisa makan tanpa merasa jijik. Ya itu. Ya. Jadi kalau makan dari tengah, diuwak-uwak tengahnya, orang kan juga bingung, ya udah nggak perawan makanannya gitu ya. Jadi nggak bisa gitu kan. Tapi kalau makan dari pinggir, ya kita makan pinggir. Oh ternyata kemudian kita nggak suka nih, atau kemudian kita buru-buru, ya sudah sisanya itu masih bersih, masih layak untuk kemudian dilanjutkan dimakan oleh orang lain. Apalagi makan bubur ayam, diaduk-aduk orang mau makan juga ngelanjutin nggak enak. Kalau makan dari pinggirnya, ya lalu kemudian kita nggak sempat ngabisin atau kita merasa kenyang atau gimana, orang bisa melanjutkan. Dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innal barakah ya, tanzilu wasatat ta'am. Sesungguhnya berkah, jadi ada yang namanya berkah ya, barokah dari Allah ya. Itu turun di tengah-tengah makanan, turunnya ke tengah. Wasatut ta'am, fakulu min, maka makanlah min hafatai, ya, maka makanlah kemudian dari pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatih, dan janganlah makan dari tengahnya. Ini cara Nabi menganjurkan sahabat ya, untuk makan dari pinggirnya dulu ya, biar nggak menyepelekan itu tadi ya, makan dari pinggir ini. Maka Nabi menyatakan hadis ini, jadi makanlah dari pinggirnya dulu gitu kan, sampai nanti ke tengah. Jadi kalau misalnya pun kita nggak
nggak habis gitu kan, nggak habis, masih ada orang yang bisa melanjutkan dan keberkahan dari makanan itu masih ada, nggak kita acak-acak. Nah gitu ya. Ya, kemudian yang kelima, tidak makan dalam keadaan nyender atau bersandar. Nah, jadi makan itu harus serius, khusyuk. Wah, ini ya. Jadi Rasulullah itu bentuk menghargai makanan. Apalagi kalau kita makan di rumah orang, ya, orang masak. Orang kalau melihat kita makan serius, ya, menikmati hidangan yang dihidangkan, chefnya gitu, seneng itu. Tapi kalau makannya nyender, kayak orang malas-malas makan, orang tersinggung. Gitu ya. Di satu sisi ya kalau kita makan sendiri bagian dari rasa syukur kita atas makanan yang Allah berikan. Di sisi lain kalau kita makan di tempat orang ya, dan itu adalah makanan yang dihidangkan oleh orang lain, maka orang juga akan merasa kita berterima kasih ya, mensyukuri nikmat makanan yang dihidangkan. Dari hadis Abu Zuhaifah ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, amma ana fala akul muttaqian. Ya, adapun saya, kata Rasulullah, makan ya, tidak suka sambil bersandar. Nah, jadi makannya enggak nyender kalau Rasulullah ya. Kemudian yang ke-6 ya, amalan cara makan Rasulullah SAW adalah kalau tidak suka Rasulullah tidak menjelek-jelekan makanan. Jadi jangan sampai kita begitu cicipin, nah ya, rasanya itu terlalu asam, terlalu pedas jangan kemudian makanan apa nih, nah, itu tidak boleh. Rasulullah tidak menjelek-jelekan makanan yang tidak beliau sukai ya, jadi artinya kalau memang dihidangkan makanan, makanannya itu aja ya sudah. Kalau kita nggak mau makan jangan dicaci maki, apalagi yang menghidangkan istri tiap hari kangkung mulu, ya. Itu yang dicaci dua tuh ya, kangkungnya sama istrinya, dua dosanya itu ya. Dosa mencaci makanan, dosa mencaci istrinya. Padahal yang ngasih duit belanja kan suaminya itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ya, ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencela ya, tidak pernah Nabi itu mencela satu makanan ya, sekalipun tidak pernah. Ya. Ini istahahu ya, akalahu, kalau beliau suka beliau makan ya, dimakan makanan itu. Wa in karihu, kalau beliau tidak suka ya, tarakahu, maka Rasulullah SAW kemudian meninggalkannya atau tidak memakannya. Nah, jadi penting bagi kita untuk kemudian memahami ini. Jadi kalau suka ya dimakan, nggak suka ya sudah jangan dimakan, dan tidak usah dicela ya, dijelek-jelekan. Dan yang ke-7 ya, cara makan Rasulullah SAW adalah Rasulullah senang makan berjamaah ya, bersama-sama, tidak sendirian ya. Jadi bagus juga ya kemudian kita kalau makan itu ajak istri, ajak anak ya. Tidak ya nggak apa-apalah ya, misalnya ya anak juga punya kesibukan ya, istri juga mungkin ada yang harus dikerjakan ya, kalau pas makan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau memang memungkinkan makan bersama, alhamdulillah. Ini bagian dari mengikuti amalan cara makan Rasulullah SAW. Dari Wahsy bin Harb dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, ya inna nakulu wala nasba. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, fa'alakum taftarikun ya. Maka hendaklah kalian kemungkinan, kata Rasulullah, kalian makan sendiri-sendiri. Qalu nam, ya sih, kata para sahabatnya, kita makan sendiri-sendiri. Fajtami'u, kata Rasulullah SAW. Qala ya fajtami'u, maka makanlah bersama-sama. Fajtami'u, berkumpullah kalian ala ta'amikum ya. Pada saat kalian makan, wazkuru smallahi alaih ya. Maka sebutlah ya Allah ya ketika makan, yubarik lakum fih, maka Allah akan menurunkan keberkahan bagi kalian. Jadi Rasulullah SAW itu punya analisa begitu ya, kalau kita makan kok rasanya makan ini kok nggak kenyang ya, atau makan tuh kayaknya kurang aja di bawahnya, atau gimana lah gitu ya, tidak mendapatkan kebaikan rasanya dari makanan itu, maka bisa jadi kita makan sendirian. Tapi kalau kita makan bersama, kata Rasulullah SAW
ya, disebut Allah di dalam makan, lalu kemudian bersama-sama makannya, maka Allah akan memberikan keberkahan. Makanya kalau orang jemaah tabligh itu senang ya kalau makan bareng-bareng. Ya, seberapapun banyak makanannya itu berkah ya, mendatangkan masalah, manfaat, kenyang. Makanya di nampan. Ya, kita yang nggak usah lah begitu-gitu amat ya, makan sama keluarga di piring masing-masing ya. Tapi makannya bareng. Insya Allah ini mendatangkan keberkahan. Yang ke-8 ya, tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Jadi ini bagian dari syukur juga ya ketika ada makanan. Jadi makan itu jangan sampai tumpah-tumpah. Ya. Kalau udah tumpah-tumpah itu ribet nanti ya. Ribet beresinnya, ribet bersihinnya. Dan satu sisi ya sayang aja gitu ya. Padahal Rasulullah SAW itu kalau ada makanan terjatuh, kalau bukan itu adalah harta sedekah, zakat gitu ya, sedekah, Rasulullah akan ambil makan. Ya, dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyahuzha falyumit ma kana biha min adza wala ya'kulha wala yada'ha lisyayatin ya lisyaitan ya. Apabila suapan makanan salah seorang dari kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor, makanlah bagian yang bersih, dan jangan dibiarkan suapan itu dimakan oleh setan." Jadi Rasulullah sampai begitu sayang dengan makanan, nggak mau mubazir. Nah, ya. Di satu ketika itu ada harta sahabat lagi ngurusin bagian zakat itu kan, kurma ya. Kemudian ada yang tercicir jatuh. Kata Nabi kepada sahabat, kalau itu bukan harta zakat tuh saya ambil, saya makan, saya suap. Jadi begitu ya, begitu sederhananya ya Rasulullah SAW, begitu sangat menghargainya Rasulullah SAW terhadap nikmat rezeki yang Allah berikan. Maka kita juga begitu ya. Ya, jangan sampai makan tuh menyisakan sampai bersisa gitu ya. Kalau bisa tuh ayam sama tulang-tulangnya habis. Saya punya teman ya, kalau makan ayam sama tulang-tulangnya habis, mantap. Ya, kalaupun nggak habis ya bagian dagingnya itu ya kita ya betul-betul asli bersih, tinggal menyisakan bagian yang tidak bisa dimakan. Kalaupun mau lebih bagus lagi, tulang itu kita kasih kucing, habis tuh makanan, tidak bersisa. Ya, sampai setan bingung, gue mau makan apa ini, kata setan ya, semuanya udah dihabisin ya. Yang orang yang makan dagingnya, tulangnya dikasih kucing. Nah, ini luar biasa. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah sampai setan pun kita nggak bagi kesempatan untuk makan. Bahkan yang ke-9 ya, saking ya, itu tadi ya Rasulullah minta ya kita betul-betul menghargai makanan yang Allah berikan ya. Selesai makan ya, salah satu amalan ya, cara makan Rasulullah adalah betul-betul bersih sampai jari-jarinya beliau jilat sebelum dicuci atau sebelum dibersihkan. Betul-betul dimakan bersih. Ya, ini juga hadisnya lanjutan dari hadis yang tadi saya bacakan ya. Wala yamsahu yadahu bil mindil. Jangan dia kemudian membersihkan jari tangannya itu dengan sapu tangan gitu ya, dengan serbet ya, bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu ya, sampai dia menjilatnya semua jari-jarinya itu ya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena kita tidak pernah tahu, kata Rasulullah SAW, di mana turunnya keberkahan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita minta tuh ya, kalau doa-doanya Allahumma barik lana ya fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan daripada rezeki, daripada makan yang Kau berikan kepada kami, yang Kau rezekikan kepada kami. Karena Allah kita minta berkah. Tapi kan kita nggak tahu berkahnya Allah itu turunnya di belah mana nih ya. Ya memang Allah sebut di tengah gitu kan. Tapi kita nggak tahu tengahnya bagian mana makanan itu. Maka pastikan kita makan semua sampai bersih sehingga kita tidak menyisihkan sedikit pun makanan yang dihidangkan. Jadi betul-betul kemakan sampai berkah-berkahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian yang ke-10 ya. Amalan cara makan Rasulullah SAW adalah
memuji Allah dan berdoa setelah makan. Jadi selesai makan, maka Rasulullah kemudian mengangkat tangan dan berdoa ya sebagai pujian kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Makannya di awal menyebut Allah, memuji Allah, maka diakhiri juga dengan memuji dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya dari Muaz bin Anas, Rasulullah sallallahu dia berkata ya, dari ayahnya dia berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Wah, ya. Siapa yang makan lalu kemudian selesai makan dia mengucapkan doa itu tadi, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya. Ya, maka kata Rasulullah SAW diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi selesai makan pun ya, ketika kita memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah, dengan itu kemudian berguguran dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ya Allah, ya. Ini penting ini ya. Ya, untuk kita hafal doanya itu, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya. Atau baca doa yang biasa diajarkan kepada anak itu juga boleh, alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, juga boleh ya. Itu juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah juga setelah itu dosa kita diampuni ya, setelah makan ya. Kemudian yang ke-11 ya, mendoakan orang yang telah menyajikan makanan. Nah, ini bagian dari adab dan cara amalan makan Rasulullah SAW. Biasanya ya doa yang dibaca adalah Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani ya. Allahumma at'im man at'amani, ya Allah berikanlah makan kepada mereka yang telah menghidangkan makanan kepadaku. Wa aski, berilah minum ya Allah kepada man asqani, kepada mereka yang telah menghidangkan minuman kepadaku. Ini bagian dari apa? Berterima kasih ya kepada manusia, dan ini juga bagian dari adab ya, dan Rasulullah mengajarkan itu. Kemudian yang ke-12 mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Ya bersih lah ya, karena nanti setelah makan kadang-kadang kita salaman sama orang, apalagi makanan mulut, tangan ini kan masuk ke mulut ya. Masuk ke mulut, lalu kemudian mulut ini kadang-kadang kan sumber bakteri gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian orang merasa jijik geli gitu, habis makan nggak dibersihin tangannya gitu. Apalagi kalau makan sambal gitu kan kasihan ya, megang anak apa semuanya. Di satu sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza bata ahadukum wa fi yadihi ghamar fa asabahu syai'un fala yalu manna illa nafsah." Jika salah seorang di antara kalian tidur, di tangannya terdapat minyak samin sisa makanan, kemudian mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, jadi artinya kalau itu membuat nggak nyaman lah gitu kan. Lagi sisa-sisa makanan itu tidak membuat nyaman. Ya. Maka penting untuk kemudian membersihkan tangan dari sisa-sisa makanan. Ya, apalagi yang kita makan ya durian misalnya, baunya kencang banget tuh ya. Kadang ada orang jelas juga itu kan, cium tangan, habis makan durian nih, kok nggak bagi-bagi? Jadi masalah kan. Jadi mendingan betul-betul dibersihkan. Ya, setelah dijilat, kemudian bersihkan pakai sabun gitu kan. Kalau salaman sama orang tidak kemudian curiga. Misalnya ayahnya makan durian di kantor gitu kan, lupa dibersihin, pulang anaknya cium tangan. Wah, tahu dia bapaknya makan durian kan. Anaknya nanya, bapak kok makan durian sendirian nggak bagi-bagi? Mulailah kita ngarang, ngeles, bikin cerita. Oh enggak, bapak cuman bukain doa nggak makan. Akhirnya jadi dosa kan. Jadi daripada itu terjadi, bersihkan betul-betul sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan tadi. Itulah sahabat Edrim ya, amalan cara makan Rasulullah SAW. Dari kesemua itu yang paling penting adalah kita mengucapkan tasmiyah ya, kalimat bismillah ya, atau bismillahirrahmanirrahim, atau juga boleh dengan kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita menyatakan
bahwa makanan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, selebihnya ya, dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tidak masalah. Jangan merasa hina pula gitu ya. Saya makan bubur diaduk-aduk nih Kenji ya, nggak dari pinggir makanya langsung aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita lakukan atas dasar tadi ya, kecintaan kita kepada Rasulullah, ini ada nilai plusnya. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin bapak undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.